Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah wa bihi kullatin ini. Alhamdulillah ala nikmati Islam wal iman wa kafa bima minima. Rabbi sholli sholli wa sirri amri wa udatan bisar yang kau qoli. Sob, ini ada di YouTube saya itu sampai orang sudah stres banget ya, dan ini dari Egi ya, Egi Clown. Pak, saya mau jual ginjal, berapa saja harganya? Saya butuh banget, saya yatim, tinggal ibu sama adik saya, gak apa-apa, saya mati, yang penting ibu dan anak adik saya terus bisa hidup, ya Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan, menolong orangnya, menolong Mas Egi ini, memberikan rezeki yang cukup. Insya Allah itu maha baik. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang kurang bisa meminta pada Allah ini. Ini saya di Malang sob, di Telaga Mas di lantai 3, dan lihat ini sekarang ini suasananya, saut-sautan, rindu banget. Kalau di Bali gak bisa kayak gini sob, gak bisa saut-sautan gini, jadi seluruh suara ada semua di sini. Jadi sob, saya ingin katakan bahwa sabar itu, jadi Allah itu Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kita harus jadikan salat dan sabar itu sebagai penolong kita ini. Jadi itu kalau kita yakin nggak itu, kadang-kadang kita suka nggak yakin akan hal itu, mau tapi kadang-kadang nggak yakini sepenuhnya. Kalau saya kelebihannya cuma satu yo, saya tuh keyakinannya cuma itu kuncinya. Saya tuh yakin banget sama Allah, yakin banget. Saya minta upah pun sekarang ya kayak gini segala macam-macam, saya dablek seperti ini karena Allah saya niatnya. Jadi saya minta sama Allah, yakin sama Allah, terus minta pahala apapun. Kalau setiap saya melakukan sesuatu kebaikan, saya minta pahala pada Allah. Ya Allah, kalau kau terima wasilahnya itu, kalau kau terima amal kebaikan ini, mohon kau berikan pahalanya berupa gini. Dan ini wasilah ini diajarkan oleh ayah saya, dan terbukti sob, manjur sob. Kapan hari waktu haji, ibadah haji, saya kan pengen haji, pengen haji itu saya pengen umroh itu dari pintu pertama itu. Saya ininya di pintu Abu Bakar Al Aziz atau apa yang pintu yang sebelahnya lagi. Kalau saya maktab saya, setelah saya ini niat ini umroh, saya baru masuk mau pintu pertama, ternyata ada minta tolong kakek-kakek bahasa Jawa, dia ngomong dia tersesat sob. Udah gitu ya Allah, berarti saya nggak pernah bisa masuk pertama ini yang umroh saya ke sini. Ternyata apa? Saya langsung masih, ya Allah, kalau kau terima amalku mengantarkan kakek-kakek ini, engkau berikan aku kemampuan untuk bisa nyium Hajar Aswad pada siang hari sob, dengan pakaian ihram dulu. Ya udah saya anterin, ternyata ketemu temannya, selesai dengan temannya. Ternyata apa? Alhamdulillah saat itu meskipun jam 12 siang hari gitu, saya masih bisa nyium Hajar Aswad dengan pakaian ihram dan dengan mudah. Banyak sekali keajaiban kalau kita berwasilah pada kebaikan. Kan ada banyak cerita, kalau kok sob itu tidak pernah dengar tentang cerita beberapa pemuda yang masuk di dalam gua gitu. Dia dengan wasilahnya alhamdulillah bisa kebuka itu ininya. Sabar tuh ada 4 sob ya. Pertama, sabar dalam menjalankan fardu. Kita harus sabar dalam menjalankan fardu, termasuk sholat. Dan kalau bisa sabar juga kita dalam menjalankan tambahannya seperti tahajud seperti ini. Dan semua yang kita lakukan, yang kita dapatkan atas kesabaran ini, karena apa? Karena Allah semua yakini. Bukan karena kemampuan kita. Kita bisa sholat, saya bisa bangun, itu karena Allah semua. Dan kita selalu mengucapkan setelah bangun sholat itu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ala nikmati Islam wal iman wa kafa bima. Jadi kita seperti itu jadinya. Terus yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah gitu. Mungkin sob kena tekanan debt collector, pinjol segala macam, kena pinjol, ditekan atau apapun, itu kita sabar aja. Sabar karena Allah, bukan karena apapun. Sepanjang kita masih bisa hidup, bisa bernafas, kita bersabar. Kalau bisa lakukan sholat malam seperti ini, kalau bisa istiqomah, nikmat sob. Saya ini udah mandi sob, mandi pagi-pagi, itu sehat sekali karena kortisol paling tinggi ketika kita bangun jam 2 jam 3 pagi itu.
dan itu ketika kita mandi luar biasa segernya. Ini hangat sob. Jadi ini ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mencobanya dengan cobaan yang tidak ada obatnya. Jika dia sabar, maka Allah memilihnya, dan jika dia ridho, maka Allah menjadikannya pilihan. Jadi itu, saya ketika mau melunasi hutang itu, pasti so pernah punya kebutuhan itu, kebutuhan akan suatu dana atau apa, minta pada Allah. Ternyata butuhnya 10 juta, ternyata Allah ngasih cuma 3 juta, 9 juta atau 8 juta itu. Kita harus sabar sob. Terima, yakin gak itu beberapa kali Anda Allah melakukan itu, mungkin 5 kali, 6 kali, 7 kali, nanti ke 10 kali Anda akan dapat rezeki tiba-tiba. Itu yang saya yakini. Terus sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Jadi antum diganggu oleh siapapun, termasuk pinjol atau apapun, DC, debt collector atau dengan siapapun ya, sabar aja, tidak perlu marah, tidak perlu gimana. Jadi Rasulullah pernah bersabda juga, tidaklah seorang hamba menahan sesuatu yang lebih utama di sisi Allah, sedang menahan kemarahan mereka, mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Jadi kita mengharapkan ridho Ta'ala tuh, kalau menahan itu insya Allah yang balas gitu. Kalau nggak kuat ya tinggalkan aja. Makanya ketika orang marah-marah ya, itu teori Gus Dur ya. Gus Dur tuh ketika dia maki-maki, itu dia diam aja, nggak iya nggak apa gitu. Padahal waktu itu Gus Dur masih presiden gitu. Terus asisten ajudannya presiden apa abis ya, mantan ya, ajudan sampai marah tapi dia diam, udah begini ditendain. Setelah selesai marahnya dia masa setengah jam maki-maki jelek-jelekin kita, nggak bosan gitu. Setelah dia pergi udah ajudannya nanya, kenapa Gus Dur diam aja gitu. Ya udah, kalau orang memberikan sesuatu pada kita tidak terima pemberiannya, pemberian itu milik siapa? Milik orang itu, ya udah, apa milik dia. Jadi ketika marah-marah, ketika kita tidak terima, kita diamkan aja, ya udah, dia yang sakit hati. Biarkan orang itu sakit hati pada kita, bukan kita yang sakit hati pada orang. Kuncinya cuma itu. Dan diamkan saja gitu, nggak apa-apa. Jadi kalau dimaki-maki di handphone, kalau nggak kuat ya diemin, kalau kuat ya nggak usah dijawab, ya nggak usah ledek gitu. Itu sabar menahan amarah gitu. Terus sabar yang lainnya adalah sabar dalam kefakiran gitu. Banyak orang, hampir semua pasti orang tidak menginginkan hidupnya dalam keadaan miskin, apalagi fakir. Namun jika sudah digariskan Allah, ada kalanya seorang sudah berusaha semungkin, tapi hasilnya jauh dari ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, sabar saat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi sabar dalam kefakiran itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi sebenarnya kalau sob tahu ya, itu kita ini sebenarnya kaya sob. Cuman kadang-kadang saya pakai sidar ya. Kadang-kadang kita yang merasa bahwa kita miskin gitu. Saya yakin Allah Maha Kaya. Saya diriin Uber Max segala macam. Sekarang mau saya dirikan lagi soft launching ya, mau launching dalam minggu ini, doain sob ya. Saya yakin ini menjadi wakaf company dan nilainya bisa triliunan. Masa Gojek aja bisa triliunan, kita nggak bisa? Bisa insya Allah. Dan karena ini milik Allah, mudah-mudahan bisa melebihinya. Jadi saya yakin, saya nggak pernah ini. Lihat tuh sob ya, saya kantor tuh jarang sob. Dan tadi kemarin saya alhamdulillah, saya syukuri aja. Tiba-tiba GM saya ngomong, Pak Ridwan, saya kenapa saya tidak mencat karyawan? Karena ketika dapat pekerjaan, mereka didulukan, mereka dapat duluan, dapat 10 juta anggaplah, dibagi aja berapa orang gitu. Kalau ada 10 orang berarti 1 juta tiap orang, dapat 20 juta, 2 juta tiap orang. Kemarin tiba-tiba dia telepon saya, Pak Ridwan, ya Pak Ridwan di Malang ya? Dia nggak tahu saya ke Malang, saya nggak ngomong apa. Ya Pak, ini saya transfer Pak ya, ada kelebihan Pak, dana 3 juta. Alhamdulillah, bulan ini saya dapat kebaikan dari Allah. Berapapun yang dikasih, syukuri, coba yuk. Berarti saya bukan dikasih bukan ngasih karyawan, tapi karyawan ngasih saya gitu. Pak, ada sisa gini, ternyata ada sisa 3 juta buat Bapak sekarang ini pada awal bulan ini. Ya udah, alhamdulillah. Nanti suatu saat ada uang lagi buat mereka, kalau enggak nanti buat saya. Gitu gantian. Jadi saya menggaji mereka, tapi mereka menggaji saya. Dan itu cara nikmatnya, syukuri aja. Demikian sob, kalau mau subuh ya, mau dekati subuh, nih lihat dengan suaranya. So bisa lihat ya, suasananya enak sekali ini. Indah sekali di atas itu. Nikmati aja sob apapun yang Allah berikan ini, sehingga kita bisa ditambah syukurnya. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita berikan, kita nikmat, kita jalankan, kita akan ditambah gitu. Kalau jadi hamba Allah, insya Allah tidak akan ruginya. Saya naik bis, alhamdulillah bisa super eksekutif dan bagus loh, padahal saya nggak nyangka gitu. Jadi semua dari situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.